Nah, sekarang pendaftaran P3K untuk PNS ini ya, bukan PNS atau memang pegawai P3K namanya ya. Di pemerintahan ya, yang nah di sini ada akun Oke, selanjutnya beredar tautan pendaftaran PPPK 2025. Ini model-model pendaftaran ini kan lagi rame nih loh. ya. Apalagi PPPK nih. Kita kemarin udah bahas soal pendaftaran vendor makan bergizi gratis, pendaftaran guru merah putih, BPJS segala macam, dan ini apalagi nih? BUMN. Nah, sekarang pendaftaran P3K untuk PNS ini ya, bukan PNS atau memang pegawai P3K namanya ya. Di pemerintahan ya, yang nah di sini ada akun Nurhayati SPD, nggak tahu ini akun asli atau enggak ya. Dia menjelaskan, tapi yang jelas di akun ini dia menggambarkan dia adalah sosok pegawai negeri karena dia pakai baju kopri. Ya. Nah, pengumumannya itu kira-kira kurang lebih informasinya adalah rekrutmen pendaftaran P3K tahun 2025 resmi dibuka. Terbuka untuk umum dan swasta dan honorer. Dan dia berkomentar, saya bangga menjadi bagian dari P3K. Nah, di situ dijelasin syarat-syarat WNI, penempatan sesuai domisili, nomor telegram aktif, terus syarat administrasi, ini yang paling mengejutkan, KTP, waduh, ini data pribadi ya. KK juga dipakai. Ngeri. Dokumen lain yang dianggap perlu. Kemudian silahkan buka link berikut ini. Nah, di link berikut begitu ini dibuka, itu yang muncul adalah minta nama lengkap, nomor telegram. Nah, habis itu kalau kita masukin nomor kita, dia akan minta OTP. Ada OTP yang saya kirim ke nomor Anda, tolong dibuka atau diklik. Begitu kita klik, kita kirim OTP-nya. Ya, bisa jadi telegram kita diambil alih dalam penguasaan dia. Atau bisa jadi semuanya juga bisa diambil tuh kalau udah OTP-nya ketahuan. OTP-nya ketahuan, silahkan kirimkan kakak, misalkan dikirim KTP, kirim foto selfie di handphone, kirim gitu. Minggu depan datang tagihan. Ini ada di mana nih si Nurhayani ini? Di Facebook, Bang. Di Facebook. Itu bisa jadi foto bukan foto dia ya? Bukan. Sepertinya bukan. Dan sebenarnya kayak orang Korea mukanya ya. Dikasih jilbab aja itu. Dan ini kayak ngambil foto dari mana-mana. Dari mana-mana ya? Ini. Dan akunnya juga bukan akun, belum tentu Nurhayati SPD ya. Ya. Itu cuma nama doang. Jadi setelah kita verifikasi ke ke Badan Kepegawaian Nasional, ya, tidak ada informasi P3K 2025 itu. Seperti yang disampaikan barusan. Ya. Jadi belum ada pembukaan ya? Belum. Dan kalaupun pembukaan modelnya nggak kayak begini. Modelnya tidak di akun yang tidak resmi dan di link yang pendaftaran P3K 2025.wiji.com. Iya. Jadi biasanya kalau pemerintah itu berkali-kali kita bilang tuh belakangnya ada .go.id. Go-nya itu artinya government. Jadi bukan di belakangnya yang agak mencurigakan kayak gitu. Termasuk juga kalau ada disuruh kirim emailnya tuh belakangnya bukan nggak jelas gitu ya, itu juga Anda jangan ikutin ya. Tuh jadi jangan pernah mengirimkan data di satu akun yang Anda tidak jelas, apalagi dia udah minta KTP, minta KK. Bayangin, KK itu ada nama orang tua Anda, ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat, semua anggota keluarga Anda berikan kepada orang, nomor KTP juga ada di situ. Luar biasa sekali. Iya. Luar biasa sekali. Kalau dia menguasai handphone Anda dengan minta OTP, dia bisa nyoba-nyoba tuh semua semua password segala macam. Apalagi jika dia sudah punya KK, KTP, itu dia bisa mendaftarin nomor kita di handphone, bisa pinjol dan lain-lain. Bisa daftarin kartu kredit. Tinggal dia minta foto kita aja. Iya. Terus Anda disuruh foto selfie ya, udah selesai udah.
Minggu depan datang Minggu depan datang tagihan DC. Minggu depannya datang DC. Iya. Jadi mohon untuk berhati-hati nih buat Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan sampai kita tertipu sama kelakuan manusia-manusia seperti ini. Nah, bagi yang penasaran apakah ada pembukaan P3K ini, silakan buka link sscasn.bkn.go.id. Nah, tuh, itu .go.id. website resminya BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Nah, barusan saya buka informasi P3K itu hanya 2024 kemarin. 2025 belum ada informasi. Oke. Padahal yang formasi kemarin aja belum diangkat, Bang. Ya. Ini sebenarnya pemerintah juga harus kasih tahu ya, kayak misalkan pendaftaran nanti ada guru untuk sekolah merdeka. Ya, itu kan tadi ada tadi saya baca info ada kualifikasi kan? Ya. Daftarnya di mana? Apakah di bawah Kemdikbud atau di bawah? Nah, itu tuh yang pemerintah mesti jelas juga tuh supaya sekolah merdeka kalau nggak salah bukan di bawah Kemendikbud kan? Kemensos kan? Iya, Kemensos ya. Jadi kalau ada pendaftaran sekolah merdeka nggak jelas, nah berarti itu dia di bawah Kemensos. Biasanya kalau Kemensos adalah Kementerian Sosial atau kemensos.go.id. Jadi jangan sembarangan lagi Anda daftar tiba-tiba menyerahkan semua dokumen yang sebenarnya rahasia buat kita. Dokumen pribadi ya, hati-hati. Oke ya. Informasi adanya tautan pendaftaran P3K 2025 untuk calon ASN kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena pendaftaran P3K itu hanya baru ada di tahun 2024 dan itu sudah selesai. Sementara 2025 itu belum diumumkan. Dan kalaupun diumumkan nanti diumumkan di website resmi bkn.go.id. Tidak di tempat lain, tidak di sosial media. Orang aja efisiensi. Orang ada efisiensi gitu. Jadi belum dibuka. Jadi jangan percaya, teman-teman. Terakhir Bang Asnil, ya. Ini terkait dengan viralnya chat audio hacker di WhatsApp yang menguras rekening. Ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Ini kita sekarang nih kalau ada tiba-tiba orang WA agak ngeri gitu. Bahkan ada pesan dari WhatsApp-nya sendiri, ya. Kita ngeri buka gitu. Saking kita khawatir ya gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya nih chat audio hacker di WhatsApp nih? Jadi ada salah satu pakar, ya bisa dibilang pakar ya, pakar soal security digital ya, namanya Alphonse Tanujaya. Oh ya, terkenal ini orang ini ya. Nah, Alphonse ini itu sebenarnya melakukan verifikasi fakta juga sebenarnya. Dia sedang menjelaskan verifikasi fakta. Ada hoax yang ada di teks di WhatsApp beredar, dan dia membacakan itu. Nah, karena dia membacakan, seolah-olah dia lagi menjelaskan hoax itu. Nah, rekaman dia ini kemudian beredar juga jadi konten videonya langsung. Kalau sebelumnya berupa teks saja, ya. Dibongkar sama dia. Sebelum dia bongkar, dia jelasin dulu, dia baca dulu. Ini informasi. Pesannya dibacain semua tuh sama dia. Dipesanin, mohon perhatiannya. Dia lagi bacain. Dia lagi bacain. Ya. Nah, dikirain karena dia lagi bacain, ketika dia ngambil video ini kemudian direkam dan diposting di sosial medianya dia. Nah, oleh orang lain diunduh dan bilang bahwasannya Alphonse Tanujaya bilang supaya hati-hati kalau ada chat video yang chat audio yang ada di WhatsApp yang sekarang baru dirilis WhatsApp di akhir Mei lalu. Itu adalah cara hacker untuk masuk ke handphone kita. Jadi kalau grup yang ada itunya silahkan Anda left grup gitu ya, atau bikin grup baru. Nah, dampaknya Bang, di grup kompleks saya nih, itu ada yang setelah ini diedarin langsung left grup gitu. Ada 2 orang left grup gitu. Udah ditanyain sama PRT, "Pak, kenapa keluar?" Dikirain bener. Wah, ngeri juga berarti ya. Iya. Karena dalam informasi ini adalah ada hacker yang bisa menguras isi rekening. Ya. Jadi itu yang mengerikan ya. Iya, dia langsung left group kan, left group. Wah, Bapak pasti rekeningnya banyak nih gitu.
Makanya live group ya. Ya. Nah, jadi Alphonse ini mengingatkan ada fitur baru di WhatsApp yang dirilis kemarin, itu semacam grup WhatsApp yang bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol audio gitu ya, kayak meeting voice ya. Yang kita bisa bicara dan siapa yang berpartisipasi ingin gabung bisa gabung di situ. Ya. Nah, maksudnya itu cuman oleh yang mengambil video ini dikasih narasi bahwa ini Alphonse ini lagi membacakan. Ini dia nih masuk misinformasi atau disinformasi ini? Maksudnya dia sengaja atau enggak dia mengedarkan, si orang yang mengedarkan ini? Misinformasi harusnya. Misinformasi. Dia enggak bermaksud itu. Enggak bermaksud itu. Ya. Nah, yang nyebarin misinformasi juga. Ya. Nah, akhirnya si Alphonse akhirnya membuat konten baru juga. Oh ya. Bikin lagi untuk mengklarifikasi jangan sampai orang salah paham ya. Akhirnya bikin lagi. Ya, memang kalau dari sisi konten ya, Alphonse Tanujaya banyak mengupas soal keamanan digital, termasuk keamanan transaksi perbankan, keamanan dalam bermedia sosial, keamanan dalam menggunakan perangkat komputer, handphone dan lain-lain. Menurut saya ini layak diikutin, di follow lah agar bisa mengetahui tren-tren baru. Ya. Habis ini mungkin Bang Gaib bisa bikin konten kayak gini juga ya, biar publik juga tercerahkan. Ya, oke. Jadi memang buat kita yang biasa untuk keamanan digital ya, kita yang biasa melakukan transaksi secara digital lewat handphone kita, memang sebaiknya disarankan kita kalau punya 2 handphone yang khusus transaksi digital itu jangan digabung dengan media sosial. Benar. Yang kita miliki. Yes. Karena kita kadang kalau media sosial itu kan suka datang aja tuh banyak tuh pesan, gambar, video, apapun yang kita karena kita buru-buru langsung kita download, kemudian dia bilang yes atau oke, kita yesin, kemudian terambillah semua aktivitas kita terbaca. Ternyata aplikasi yang kita unduh aplikasi spy gitu. Yang bisa tahu password kita apa segala macam. Jadi sebaiknya memang kalau kita punya 2 handphone bukan keren-kerenan. Yang satu khusus transaksi pribadi kita, perbankan yang nggak ada hubungannya sama media sosial. Yang satu memang untuk kita berkomunikasi di media sosial. Kalaupun itu kita apes kena hack karena kita lalai, ya paling minimal chat kita aja. Tapi di Indonesia punya 2 handphone, yang satu buat itu Bang, buat yang satu buat yang lain. Buat gitu yang lain. Iya. Furkon tuh kalau megang satu memang. Satu. Kalau kelihatan padahal kalau di kantor punya 2. Punya 2. Begitu pulang satu. Nah, itu kayak gitu. Kayak gitu tuh. Tuh. Padahal punya 2 handphone tuh tujuannya buat itu sebenarnya. Buat itu jadi keamanan kita. Keamanan kita. Jadi transaksi perbankan di satu handphone yang nggak ada media sosialnya. Bukan keamanan ani-aninya. Bukan. Jadi kalau 2 handphone ya bawa dua-duanya ke kantor bawa 2, baliknya bawa 2. Jangan di kantor punya 2, begitu pulang cuma 1. Itu. Dan itu. Bagi yang punya handphone 2, yang satunya bukan buat itu ya, tapi buat keamanan kita. Buat keamanan handphone, bukan buat keamanan ani. Ya, tolong ya, Furkon ya. Furkon kalau di rumah juga susah kalau dihubungi kalau pagi. Kayak dimatiin gitu. Sengaja kali ya. Sengaja. Takut ada yang masuk tiba-tiba. Alasannya nggak mau diganggu gitu ya. Maaf Mas, ini belum jam kerja. Iya. Tadi belum jam kerja kan. Padahal kalau nyala ting 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 gitu kan dah. Oke. Jadi informasi terkait dengan apa ya tadi ya? Aduh. Mana tadi nih? Udah banyak banget yang kita. Oh ya. Terkait dengan informasi bahwa viral chat audio hacker di WhatsApp akan mengurus rekening dengan hoax ya. Hoax. Oke.